Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertolak dari kutipan Injil yang tadi saya bacakan atau Anda dengarkan, intinya adalah bahwa kita ini tidak lebih dari seorang hamba. Kita tidak lebih dari seorang utusan. Kita bukanlah fokus utama dari kebenaran. Kita ini bukanlah pusat dari kebaikan dan kebenaran iman. Artinya, jika kita mendapatkan perlakuan atau sikap seperti penolakan, perlawanan, ada pertentangan, pengusiran, hal-hal yang sebenarnya bukan pertama-tama tentang kita. Sekali lagi, hal-hal itu sebenarnya bukan pertama-tama tentang kita, tetapi tentang sang kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lantas jika kita mengalami apa yang semestinya dialami oleh dia yang mengutus kita, bukankah kita saudara-saudari patut mengucap syukur karena kita dianggap layak untuk ambil bagian dalam seluruh dirinya? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam pengalaman, entah itu di paroki, di lingkungan, di basis, di stasi, entah itu sebagai imam, sebagai anggota dewan paroki, ketua wilayah atau ketua lingkungan, ketua basis, dewan stasi, dan sebagainya. Kita boleh merasa kecewa. Kita kadang mungkin tergoda untuk putus asa, menyerah, atau mungkin memilih marah dan sakit hati. Ketika misalnya katakanlah terjadi ada penolakan, ada penilaian yang tidak benar tentang kita, atau ada hal-hal baik yang diusahakan tetapi tidak dipedulikan, tidak diikuti, bahkan ditentang. Bolehkah kita saudara-saudari kemudian marah dan kecewa? Tapi kalau kita pikir-pikir, berangkat dari kutipan Injil hari ini saudara-saudari, seharusnya kita boleh memilih untuk diam, merenung, dan mengatakan, kami atau kita atau aku hanyalah seorang utusan, hanyalah seorang hamba. Penolakan, macam-macam
katakanlah penilaian, kritikan bisa saja datang dari segala arah. Bukan saja dari luar, mereka yang tidak seiman dengan kita, tapi juga lebih-lebih dari dalam diri komunitas, basis lingkungan stasi paroki kita sendiri. Bahkan di dalam keluarga Katolik kita sendiri. Jangan berpikir bahwa penolakan hanya datang dari luar. Itu betul, pada umumnya penolakan datang dari luar. Tapi sungguhkah demikian, saudari-saudara? Bukankah kita seringkali juga dalam keluarga merasa mungkin kecewa, tidak suka, tetapi memilih untuk memendam? Atau kita kemudian menunjukkan kekecewaan itu dalam sikap, dalam kata-kata dan tindakan? Ketika misalnya anak-anak diajak berdoa, diajak ke gereja tetapi lebih memilih main game. Atau tidak peduli. Padahal sebagai orang tua sudah berusaha. Ketika misalnya suami malas-malasan ikut acara bersama di lingkungan, di basis, di gereja, atau istri yang tidak pernah mungkin, katakanlah, mengerti atau memahami tugas-tugas suami sebagai pengurus lingkungan, pengurus gereja. Penolakan-penolakan semacam itu bisa datang tidak dari jauh-jauh, tapi dari orang-orang terdekat. Itu mungkin terjadi. Tetapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, untuk belajar rendah hati. Seperti yang dikatakan Yesus, bahwa kita ini hanyalah seorang hamba, seorang utusan. Jangan mudah marah, mudah kecewa, apalagi putus asa, menyerah. Ketika menghadapi sikap-sikap atau penolakan demikian, justru itu adalah kesempatan untuk belajar menjadi rendah hati sebagai seorang utusan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Kita adalah utusan, kita adalah hamba. Penderitaan seorang utusan itu juga adalah penderitaan tuannya. Penderitaan seorang hamba adalah beban yang juga harus dipanggul oleh tuannya. Maka, jika kita sebagai utusan dan hamba mengalami hal-hal semacam itu, semestinya dialami oleh Dia yang mengutus dan mempekerjakan kita. Maka itulah kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Yesus, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu telah melakukannya. Saudara-saudari, moga-moga kita sadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai para pengikut Kristus. Kita hanyalah hamba, bukan tuan. Kita hanyalah utusan dan bukan yang mengutus. Maka macam-macam tantangan, macam-macam penolakan, macam-macam kesulitan yang kita alami dalam tugas pelayanan sebagai hamba, sebagai utusan, haruslah menjadi bagian dari yang kita sadari sejak awal, kita terima dengan penuh kerendahan hati, dan terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jangan bermimpi ketika kita menjadi utusan, menjadi hamba, segala sesuatu akan baik-baik saja atau lancar-lancar saja. Justru karena itu, Yesus mengingatkan para murid-Nya pada peristiwa penting, yaitu dalam perjamuan terakhir, untuk menekankan kepada mereka bahwa hal-hal macam begitu akan mereka alami. Tetapi berbahagialah mereka yang mengalaminya, karena hal itu sudah dikatakan oleh Yesus. Semoga kita, saudara-saudari, semakin diteguhkan, diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita hanyalah hamba, kita hanyalah utusan. Maka
Mari kita berusaha untuk rendah hati, menjalankan tugas-tugas pelayanan yang seringkali tidak miskin tantangan, tidak kurang-kurang macam-macam penolakan, macam-macam kesulitan. Berbahagialah kita yang boleh diikut sertakan Tuhan mengalami hal-hal yang demikian, karena Tuhan kita, Dia yang mengutus kita, telah lebih dahulu mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan, meneguhkan kami akan konsekuensi sebagai utusan, sebagai hamba. Semoga kami tetap teguh dalam iman, tetap kokoh dan bersemangat dalam pelayanan ketika kami mengalami macam-macam kesulitan, macam-macam penolakan, macam-macam tantangan maupun pertentangan. Sebab dalam situasi-situasi demikianlah kerendahan hati kami semakin diuji dan semangat pelayanan kami semakin berbuah. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.